Lapas KI Jakarta. Baik, pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang saya beri judul implementasi bagi hasil akad mudharabah pada produk penghimpunan dana bank syariah. Studi kasusnya pengguna core banking system OLIP 724 Syariah milik PT Kolega Inti Pratama Jakarta. Kemudian yang melatar belakangi yang pertama yaitu ada sebuah koreksi dari Ustadz Aminur Bais. Beliau menulis dengan judul skema mudharabah bagi hasil bank syariah. Di situ beliau katakan bahwa praktek mudharabah di bank syariah itu tidak sesuai syariah. Dari mana tidak sesuai syariahnya? Yang pertama yaitu kalau kita lihat dari skema yang ada, di mana sebetulnya bank syariah saat ini dia berdiri pada dua posisi. Posisi yang pertama dia bisa sebagai sebagai mudharib ketika menerima dana dari nasabah deposan. Posisi yang kedua dia sebagai sohibul mal ketika dia menyalurkan dananya. Nah, praktek yang seperti ini menurut Ustadz Aminur Bais ini tidak sesuai syariah karena beliau mengutip qaul dari Imam An-Nawawi dalam kitab Rodatul Thalibin. Praktek yang seperti ini seharusnya bank syariah itu tidak mendapatkan bagi hasil tapi mendapatkan ujroh karena telah menghubungkan antara nasabah deposan dengan nasabah pembiayaan. Kurang seperti itu. Itu yang melatar belakang yang pertama. Yang kedua yaitu dari jurnal Akuntansi Multiparadigma ditulis oleh Safruddin Siregar. Beliau mengatakan bahwa cash basis yang biasa digunakan dalam proses bagi hasil itu dinilai tidak adil. Kenapa beliau menilai tidak adil? Karena beliau meneliti konsistensi penggunaan cash basis dalam distribusi bagi hasil baik dalam KDPP LKS, kemudian PSAK 101, kemudian PAPSI 2013 sampai dengan Fatwa nomor 14, itu ada inkonsistensi di PSAK 101. 101 itu dikatakan untuk bagi hasilnya dia diambil dari cash basis, sedangkan untuk dividen untuk pemilik saham itu diambil dari accrual basis. Nah, yang terjadi kemudian adalah untuk nasabah deposan akhirnya dia mendapat under value. Value-nya lebih rendah daripada yang didapat oleh pemegang saham atau istilahnya over value lah ya. Nah, sehingga dengan penelitian beliau ini dikatakan bahwa cash basis itu tidak adil untuk nasabah deposan. Kemudian yang melatar belakangi yang ketiga yaitu terkait dengan perhitungan bagi hasil, saya ambil dari bukunya Pak Syafi Antonio yang judulnya Ada Apa Dengan Bank Islam. Kalau kita lihat sebetulnya konsep bagi hasil itu adalah unggul. Konsep unggul yang dimiliki bank syariah dibanding dengan bank konvensional. Namun di sisi lain juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu kalau kita bandingkan dengan konvensional dengan sistem bunganya, tentu formula bagi hasil itu jauh lebih rumit daripada formula bunga. Kemudian di sisi lain SDM yang ada di bank syariah itu juga masih tergolong sangat lemah. Nah, dari tiga latar belakang ini kemudian saya coba eksplor kembali. Kemudian ada apa dengan Bank Pembangunan Daerah yang juga mungkin saya angkat dalam penelitian ini. Ternyata di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu tentang perbankan syariah, di pasal nomor 68 kemudian poin 1 itu bahwa unit usaha syariah itu diharuskan spin off di 2023 atau 15 tahun setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu disahkan. Kurang lebih bunyinya seperti itu di pasal tersebut. Nah, kalau kita melihat UUS ini ternyata secara OJK statistik perbankan syariah itu per April 2022 UUS itu didominasi oleh BPD, kurang lebih 65% UUS yang ada di Indonesia, unit-unit usaha syariah yang menginduk di bank konvensional itu ada sebesar 65% itu milik bank pemerintah daerah, sisanya itu milik swasta. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 21 2008 ini ternyata banyak juga bank pembangunan daerah itu meresponnya tidak untuk spin off. Spin off itu kan memisahkan diri dari induknya, melainkan dia melakukan konversi dari UUS, dari induknya konvensional kemudian jadi bank umum syariah. Nah, diantaranya itu ada Bank Aceh Syariah di 2016, kemudian ada Bank NTB Syariah di 2018, kemudian ada Bank Riau Kepri
Syariah yang baru kemarin konversi, kemudian ada juga Bank Nagari Syariah Bank Sumatera Barat ya. Ini yang sedang berproses untuk konversi. Kita lanjut berikutnya, mengapa PT Kolega Inti Pratama? Baik, yang akan saya jabarkan. Ya, Sat. Baik, Sat. PT Kolega Inti Pratama ini perusahaan IT yang dia support untuk core banking system di BPD. Makanya kalau kita lihat mapnya, dari ujung Aceh sampai ujung Papua ini adalah kliennya PT Kolega Inti Pratama. Nah, makanya dia membenchmarkkan diri sebagai market leadernya core banking system di BPD. Yang kedua, secara portofolio konversi, PT Kolega ini telah berhasil mengkonversikan Bank Aceh Syariah di 2016, kemudian Bank NTB Syariah di 2018, dan yang sedang on progress itu Bank Nagari Syariah. Kemudian secara teknologi, tentu di era digitalisasi, tentu peran teknologi akan semakin membantu industri keuangan perbankan. Di sisi lain, PT Kolega itu punya sistem bagi hasil yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Dia memiliki bagi hasil yang disebut dengan bagi hasil 1 tahun 365 bulan. Nah, formula ini sebenarnya inovasi yang dikeluarkan oleh PT Kolega untuk menyempurnakan sistem bagi hasil yang ada di Indonesia, yang dikenal dengan sistem bagi hasil harian dan sistem bagi hasil bulanan. Dari itu semua, kemudian saya angkat judul implementasi bagi hasil ini. Setidaknya tujuannya ada dua. Yang pertama, melakukan analisa kesesuaian implementasi bagi hasil akad mudharabah pada produk penghimpunan dana Bank Syariah pengguna core banking system OLIP 724 Syariah milik PT Kolega Inti Pratama Jakarta dengan fatwa nomor 14 dan 15. Yang kedua, yaitu melakukan analisa dampak yang muncul dari penerapan profit distribusi hasil usaha 1 tahun 365 bulan tadi pada core banking system PT Kolega itu seperti apa berdampaknya, karena formula ini kan tadi hanya dimiliki satu-satunya di PT Kolega gitu, tidak digunakan di bank lain atau di perusahaan yang lain. Kemudian ini metode penelitiannya, jenis penelitiannya kualitatif dengan studi kasus, kemudian sumber datanya primer sekunder, pengumpulan datanya observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dari sisi analisa datanya ada reduksi, penyajian, dan verifikasi. Rencana penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 bab, bab 1 ada pendahuluan dan sebagainya. Ya, Sat? Kesimpulan aja terus. Ya, kesimpulannya penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 bab. Kurang lebih itu aja sih, Sat. Ini slide terakhir, Sat. Sudah? Sudah, Sat. Baik, terima kasih Saudara Dede. Nanti biar penguji sudah bisa baca lah ya, jadi isinya apa maksudnya. Baik, berikutnya kita masuk sesi pengujian. Artinya kita uji proposal Anda ini. Untuk itu kita panggil ada Bapak Dr. Hendra, kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Dayat. Baik, selamat bagi Anda, Ustadz Dede Mariadi. Apa yang menarik, Ustadz Dede? Bagi saya yang menarik itu adalah satu sistem bagi hasil yang dinilai oleh banyak orang sebagai salah satu unggulan Bank Syariah. Kemudian di sisi lain ternyata PT Kolega itu punya sistem bagi hasil yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya yang melakukan penyempurnaan atas sistem bagi hasil yang lazimnya di bank umum syariah ini. Oh, baik. Artinya sistem bagi hasil apanya yang Anda ingin kaji banget, apanya sih? Sebetulnya yang ingin dikaji itu terkait implementasinya. Kalau tadi kan ada sanggahan lah dari Ustadz Amin Nurbais bahwa sistem yang sekarang berjalan di Bank Syariah itu tidak sesuai syariah. Kalau menurut beliau yang mengutip perkataan Imam An-Nawawi. Kemudian yang ingin saya kaji adalah sebetulnya sistem yang berjalan sekarang apakah memang seperti itu adanya atau justru memang inilah yang sudah sesuai syariah. Itu San. Kemudian yang poin yang kedua, bagi hasil ini kalau PT Kolega punya satu formula profit distribusi bagi hasil yang dinilai sudah sesuai syariah dan kemudian itu satu-satunya milik beliau, maka apa sih keunggulannya dan lain sebagainya, dampaknya apa terhadap profit distribusi itu sendiri.